Baik, selamat malam bagi kita semua. Kita boleh berjumpa kembali pada malam hari ini dalam diskusi Sekolah Sahabat bersama dengan konsep untuk memulai akan acara kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Malam ini kami mau belajar firman-Mu lewat pelajaran Sekolah Sahabat. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati hamba Tuhan Pendeta Jimmy Huta Barat yang akan menyampaikan, memaparkan akan ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat. Begitu juga hamba-hamba Tuhan yang hadir di Zoom ini. Tuhan berkati kami. Biarlah hikmat dari surga menjadi bagian kami agar kami dapat juga mempelajari akan firman ini. Dan semua pendengar dan juga yang menonton akan acara ini boleh terberkati. Dan kami akan serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah tuntunan kasih Tuhan menjadi bagian kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pada malam hari ini kita akan belajar pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang ke-6 tentang saat penghakimannya yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jimmy Huta Barat. Silahkan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Edwin Saribu. Saat ini kita akan masuk ke pembahasan yang keempat dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita ya. Tentu kita semua pasti sudah belajar dan sekarang kita akan kembali melihat pelajaran kita ini nanti supaya kita berdiskusi bersama. Pelajaran ke-6, saya akan share screen di sini. Oke, apa sudah kelihatan? Sudah Pendeta. Oke, terima kasih Pendeta. Baik, saat penghakimannya, ya. Judulnya adalah saat penghakimannya. Ayat hafalan terdapat dalam Roma 13, ayat 11 dan 12. Demikianlah firman Tuhan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayat 12. Hari sudah jauh, malam telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata perang. Jadi ini adalah satu amaran juga bagi umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Baik, kita masuk ke sahabat petang. Kisah kebakaran hutan di Taman Nasional Yellowstone di Amerika Serikat, di mana ada seekor burung yang terbakar, tetapi anak-anaknya selamat oleh karena berada di bawah sayapnya. Yesus, ya, dalam tanda kutip terbakar di Golgota, ya, artinya mati untuk anak-anaknya, yaitu untuk semua manusia yang percaya kepadanya. Dia dihakimi sebagai penjahat, pendosa, padahal dia berasal dari surga dan tidak berdosa. Dia mati supaya manusia bebas dari api kehancuran kekal yang sudah menjadi bagian manusia itu sendiri oleh karena dosa. Baik, hari Minggu, pembersihan tempat kudus. Kalimat telah tiba saat penghakimannya dalam Wahyu 14 ayat 7 adalah hal yang sudah dimulai. Daniel 8 ayat 14 menjelaskan, maka ia menjawab sampai lewat 2300 petang dan pagi. Nah, pelajaran kita saat ini adalah tentang 2300 petang dan pagi yang ada di dalam Daniel 8 ayat 13, di mana sampai lewat waktu itu maka tempat kudus akan dipulihkan. Nah, seperti apa ini tempat kudus akan dipulihkan, kita akan lihat dalam pelajaran ini. Dalam orang Yahudi, pembersihan tempat kudus dilakukan sekali setahun, hari pendamaian, ya, dan itu merupakan hari penghakiman bagi Israel. Daniel mengartikan dan dia mengerti akan tradisi Yahudi ini, tapi dia bingung mengenai penghakiman. Pingsan, ya, dan dia akhirnya disentuh oleh malaikat Gabriel memberikan
kepadanya kekuatan dan pemahaman mengenai hal ini dan apa peristiwa yang terjadi sebenarnya, yaitu peristiwa berlangsungnya dunia ini sampai Yesus mati dan pencatatan di surga akan dimulai dan bahkan sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Baik, kita ke hari Senin, tanggal 1. Ya, nubuatan 2300 petang dan pagi ya, pada akhir zaman. Beberapa kaum berpendapat bahwa Antiochus Epiphanes adalah kegenapan dari nubuatan Daniel 8 ini. Nah, kenapa demikian? Karena orang mengartikan bahwa di zaman dia hidup, ya, disitulah terjadi peristiwa ini. Sementara Epiphanes itu tidak hidup sampai akhir zaman, ya, karena nubuatan Daniel 2300 petang dan pagi itu sampai kepada akhir zaman. Jadi ini tidak memenuhi kriteria, ya. Namun di Alkitab ada petunjuk yang diberikan dalam Daniel 8 ayat 20, di mana ada domba jantan di sana yang adalah kerajaan Medo-Persia, dan ayat 21 kambing jantan adalah kerajaan Yunani, ya. Jadi inilah petunjuk yang bisa kita ambil. Jadi bukan dari kerajaan Babylon, ya, mulai dihitungnya, tapi mulai dari kerajaan Medo-Persia. Dan ada tanduk kecil juga di dalam pembahasan ini, yaitu di Daniel 8 ayat 9. Maka dari salah satu tanduk itu muncul satu tanduk kecil yang menjadi sangat besar. Nah, ini dia. Apa yang dilakukan tanduk kecil itu? Dia menguasai seluruhnya, ya. Dia sampai bahkan kepada bala tentara langit, ya, dan itu adalah kekuasaan Roma. Ya, karena mulai tadi dari Medo-Persia, Yunani, baru masuk ke Roma. Nah, apa yang dilakukan? Dia menginjak-injak yang lainnya, ya. Lalu kemudian dia membesarkan dirinya, mengambil persembahan sehari-hari. Tempat kudus dirubuhkan. Ya, kebaktian diadakan secara fasik, kebenaran dihempaskan ke bumi. Jadi ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh tanduk kecil tersebut. Sampai sejauh ini ada penjelasan dalam Alkitab, tapi tentang masa 2300 petang dan pagi, Daniel tidak mendapat penjelasan. Ya. Tapi dari Medo-Persia, ya, Yunani ke Roma ada penjelasannya. Tapi tentang pembersihan tempat kudus Daniel 8 masih belum di hari Senin. Kita masuk ke hari Selasa, petunjuk malaikat kepada Daniel. Lanjutan dari penglihatan Daniel 8 berlanjut di Daniel pasal yang ke-9. 23-27. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukan kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Nah, ini dia ada ungkapan bahwa Daniel itu adalah seorang yang sangat dikasihi. Ya. Jadi camkanlah. Nah, ini ada satu penekanan, ya. Camkanlah firman dan perhatikanlah penglihatan akan 2300 petang dan pagi itu, sehingga Daniel membuat satu perhatiannya kepada nubuatan ini. Ini sangat penting nubuatan ini, sehingga dia harus mengetahui apa itu dan dia akan catatkan di bukunya. Nah, di dalam ayat 24 di sini dituliskan atau diberikan lagi satu petunjuk lain, di mana 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Ya, jadi di dalam 2300 petang dan pagi itu ada 70 kali 7 masa. Ya, jadi ayat 24 Daniel pasal 9 ini adalah lanjutan daripada Daniel 8 atau di dalam peristiwa penglihatan di Daniel 8. Karena Daniel 9 tidak ada penglihatan. Orang Yahudi dalam menghitung masa atau satu hari berdasarkan patokan di buku Bilangan dan Yeskiel. Ya. Dalam Bilangan 14 ayat 34 dikatakan sana satu hari dihitung 1 tahun. Lalu kemudian Yeskiel 4 ayat 6 sama, ya, aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Ya, itulah sebabnya kalau kita buat kepada rumusnya, ya, tadi 70 kali 7 masa, maka itu adalah 490. Ini pelajaran hari Kamis, hari Rabu. Ya, satu masa atau satu hari adalah 1 petang dan pagi, atau 1 tahun berdasarkan Yeskiel dan Bilangan tadi. Maka 490 dalam Daniel 9 ayat 24 adalah 490 tahun. Di mana 490 tahun ini, ya, merupakan bagian dari 2300 petang dan pagi, atau
di dalam dari 2300 tahun itu. Kapan ini dimulai? Ya, dimulainya adalah ketika dekret Artasasta tahun 457 sebelum Masehi di zaman Nabi Esra, ya. Dan itulah ditentukan Israel akan dibebaskan dari pembuangan di Babylon, ya. Jadi pada saat itu ada dekret-dekret, tapi yang masuk dan diakui sebagai dekret yang paling benar yang memberikan kepada mereka satu kelepasan adalah dekret Artasasta. Daniel 9:25, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi seorang raja. Ada 7 kali 7 masa. Ya, jadi ini ada lagi di dalam 2300 itu. 7 kali 1 masa. Ya. Lalu kemudian yang kedua ada 62 kali 7 masa. Lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tapi tengah-tengah kesulitan. Jadi ada 70 kali 7, lalu kemudian 7 kali 7 masa, lalu kemudian 62 kali 7 masa. Ya. Di mana masa-masa ini Yesus akan disingkirkan dan disalibkan. Dan di saat itulah korban sehari-hari bait suci tidak berlaku lagi. Di akhir 70 kali 7 masa tadi. Ya, itu tahun 31 Masehi. Nah, kalau kita lihat 2300 tahun itu adalah 7 kali 7, ya, di 2300 tahun yang bagian kedua ini, ya. Tadi kan yang pertama 490. Nah, ini yang kedua adalah 7 kali 1 dan 62 kali 7 masa. Jadi 463 tahun. Baik, hari Kamis tanggal 4 Mei. Dalam nubuatan Daniel 8, 2300 tahun, maka 490 tahun pertama, 70 kali 7 adalah bagian dari Yahudi serta kedatangan Yesus yang pertama. Ya, kelahirannya di dunia, kehidupannya di dunia, sampai kepada kematiannya di tahun 31 sampai tahun 34. Ya, 3 tahun setelah Yesus mati. Di bagian akhir 2300 tahun, tempat kudus surga dibersihkan adalah kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana sisa dari 2300 itu adalah 1810 tahun. Dan ini dimulai dari tahun 34 tadi sampai 1844. Ya. Jadi total semua 2300 tahun atau 2300 petang dan pagi. Mengapa tempat kudus harus dibersihkan? Berdasarkan Imamat 16:16. Demikianlah firman Tuhan. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka. Jadi tempat kudus di dalam rumah Tuhan di bait suci dibersihkan karena kenajisan. Ya, demikian juga tempat kudus di surga itu harus dibersihkan, ya. Oleh karena apa? Adalah tugas Tuhan, ya, selama 2300 tahun itu untuk memulihkan kembali baik itu kerajaannya, ya, berdasarkan bukan lagi kerajaan secara bangsa tetapi rohani, baik juga secara umat Tuhan juga yang siap untuk diselamatkan. Ya, jadi pelajaran kita 1 minggu ini adalah saat penghakiman Tuhan, ya, di mana penghakimannya itu sedang berlangsung, ya, sampai tahun 1844 tadi, ya, dan disitulah mulainya penghakiman pra-Advent itu. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Baik, inilah sebagai pengantar bagi kita untuk pelajaran hari Kamis dan 1 minggu ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy Huta Barat atas pemaparan ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 1 pekan ini yang judul besarnya saat penghakimannya. Bila mana Bapak Ibu yang menonton di Facebook mungkin ada pertanyaan, boleh langsung menuliskannya di kolom komentar, maka kita akan bahas bersama-sama. Tetapi sembari kita menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang masuk yang perlu kita diskusikan pada malam hari ini untuk menambah pemahaman kita mengenai saat penghakimannya ini. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang menjadi hubungan Injil dengan penghakiman? Karena kita masih berbicara tentang penghakiman. Sahabat lalu kita sudah berbicara tentang Injil dan juga penghakiman. Tapi
satu pekan ini lagi kita berbicara lagi tentang penghakiman, tetapi lebih spesifik lagi kepada waktunya. Nah, pertanyaan yang pertama kepada Pendeta Huta Barat, apa yang menjadi hubungan Injil dengan penghakiman ini? Makasih. Baik, nah, itulah sebabnya kita mempelajari pelajaran kita pada minggu ini ya, di pelajaran yang ke-6 ini. Jadi ada perbedaan dari pelajaran yang kemarin, walaupun ya sepertinya sama-sama tentang penghakiman ya, di mana di sini sangat jelas sekali ya, di dalam pelajaran hari Rabu ya, di situ ada tentang Mesias ya, atau Yesus yang menjadi aktor dalam penghakiman itu yang harus ditampilkan di sana ya, sehingga 1x7 masa di dalam kegenapan daripada penglihatan Daniel di Daniel pasal yang ke-8 itu terjadi ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini dan mati di sana ya. Jadi ada hubungan yang sangat erat tentang penghakiman dan kematian Yesus ya. Ketika Yesus mati, maka manusia yang tadinya harus binasa tetapi mendapatkan satu kesempatan untuk diselamatkan. Itulah mereka yang percaya ya. Jadi walaupun ada penghakiman di masa dunia ini, tapi ada satu kesempatan bagi manusia yang akan dihakimi ketika mereka berdosa, yaitu Yesus yang mati bagi mereka di dalam daripada penglihatan 2300 petang begitu. Jadi saya rasa ini sangat berkaitan ya tentang Yesus sebagai pelepas ya, atau obat ya dari dosa-dosa manusia. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pendeta Pasar Ibu. Baik, terima kasih Pendeta Huta Barat. Saya nanti ke Pendeta Pardosi. Saya akan tambahkan sedikit lagi, Sir, pertanyaannya, karena ada sedikit kaitannya juga dengan apa yang ditanyakan oleh Bapak Letus Tarung. Yang pertama adalah, apa yang menjadi hubungan Injil dengan penghakiman? Dan yang selanjutnya saya tambahkan, bagaimana bagi orang-orang yang sangat mungkin minim memiliki literatur tentang penghakiman dan juga pekabaran 3 malaikat ini, dan juga mungkin juga malas untuk membahasnya, sehingga mereka sulit untuk mengerti dan juga memahami tentang pekabaran dari kitab Daniel dan juga Wahyu. Jadi bagaimana memperkenalkannya atau bagaimana caranya supaya bisa mereka mengerti dengan sederhana dan paham mengenai pekabaran 3 malaikat ini. Baik, terima kasih. Salam jumpa kembali sahabat konsep yang mengikuti secara live di Facebook ya. Suara saya terdengar ini ya? Terdengar, Sir. Oke, baik. Jadi kita telusuri dulu pertanyaannya ini. Kenapa ada Injil? Injil itu ada karena manusia jatuh dalam dosa. Seandainya Injil itu tidak ada, manusia itu tidak jatuh dalam dosa, maka tidak perlu ada Injil. Ya, kan itu dulu yang harus dipahami. Jadi Injil itu adalah solusi dari Tuhan kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang tidak punya pengharapan, yang harus menanggung kematian kekal. Itu sebabnya ada Injil. Baik. Ketika Tuhan sudah menawarkan jalan keselamatan, Tuhan sudah menawarkan solusi bagi manusia yang akan binasa itu, maka praktek daripada jalan keselamatan itu dilaksanakan melalui upacara korban. Ya, upacara korban. Binatang yang disembelih menggambarkan juru selamat yang akan menumpahkan darahnya, karena melalui darahlah adanya kehidupan. Oke.
Lalu itu juga dituangkan dalam proses bait suci. Ada bilik yang suci, ada bilik yang maha suci. Setiap orang di zaman bangsa Israel yang membawa korban binatang, maka mereka mengharapkan bahwa dosa mereka itu diampuni oleh Tuhan. Dan itu dilaksanakan tiap-tiap hari. Seorang imam akan menerima darah binatang yang disembelih oleh orang berdosa itu, lalu memercikkannya ke tirai bait suci. Dosa itu belum sepenuhnya dihapuskan oleh Tuhan karena masih menunggu yang namanya hari pendamaian atau hari grafirat. Di mana dosa Israel, bangsa Israel sepanjang 1 tahun itu, yang sepanjang 1 tahun itu ditanggungkan di bait suci itu, maka akan dibersihkan. Nah, itulah yang disebut sebagai penghakiman. Apakah dosa seseorang itu betul-betul akan diampuni oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan atau tidak? Di hari penghakiman atau hari grafirat atau hari pendamaian, Imamat pasal 16. Nah, pekerjaan di bait suci inilah yang digambarkan di buku Wahyu dalam Wahyu pasal 14, yaitu takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia sebab telah tiba apa? Hari penghakiman. Yesus sedang mengerjakan pekerjaan seorang imam besar di bilik yang maha suci di sorga, seperti seorang imam besar di bilik yang maha suci di bumi atau di bait suci yang dibangun oleh Musa ataupun yang dibangun oleh Raja Salomo. Disitulah hidup bangsa Israel diperiksa. Dalam pekerjaan Yesus, disitulah hidup manusia diperiksa. Siapa-siapa yang sudah menerima Injil dan siapa-siapa yang menolak apa? Injil. Siapa-siapa yang bertahan di dalam penerimaannya akan Injil dan siapa-siapa yang tidak bertahan dalam penerimaannya akan apa? Akan Injil. Jadi disitulah hubungan. Nah, bagaimana menjelaskan penghakiman secara sederhana? Maka pengkhotbah pasal 12 akan menolong kita. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu. Manusia tidak bisa membaca isi hati orang. Manusia tidak bisa melihat semua tindakan orang lain. Manusia tidak bisa menyatakan tindakan itu salah atau benar. Yang bisa melihat tindakan orang baik tersembunyi atau tidak adalah Tuhan. Yang berhak menyatakan tindakan orang itu benar atau salah adalah Tuhan. Dan itu dinyatakan akan dilakukan Tuhan di dalam proses apa? Pengadilan. Pengadilan seperti apa? Ya tidak jauh beda dengan pengadilan yang kita lihat di bumi ini atau di dunia ini. Ada hakimnya, ada pengacaranya, ada penuntutnya, dan ada terdakwa. Hakimnya adalah Bapa, pengacaranya adalah Yesus Kristus, penuntutnya adalah setan, dan kitalah sebagai apa? Terdakwa. Standarnya apa? Standarnya adalah perintah-perintah Tuhan. Itulah bukunya, itulah textbooknya. Jadi dengan sederhana dari pengkhotbah 12 itu, ayat 13 dan 14, maka kita bisa memahami bahwa ada yang namanya proses pengadilan yang harus dihadapi, yang harus dilakukan kepada setiap manusia yang hidup di dunia ini. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Sir Pardosi atas tambahannya dan juga jawabannya. Satu lagi dari saudara kita Woldi. Nanti saya pertama ke Pendeta Huta Barat dan selanjutnya ke Pendeta Dwi. Apa hubungannya hari grafirat yang dilaksanakan oleh bangsa Israel kuno dengan doktrin sanctuary? Nah, boleh ditanggapi, Pastor? Baik, terima kasih. Ya, apa hubungan hari grafirat? Hari grafirat tadi ya, Imamat 16 tadi, ya, di mana itu dilakukan sekali setahun dan itu sudah dijelaskan Pardosi tadi, ya, yaitu ditangguhkan kepada
bait suci, tetapi di hari Grafirat itu maka dosa-dosa akan diampuni. Ya, nah, apa hubungannya dengan doktrin bait suci? Ya, doktrin bait suci. Jadi itu sebenarnya ada kaitannya karena apa? Karena itu di dalam, ya, di dalam ya daripada doktrin itu bisa dimasukkan juga di sana. Ya, karena doktrin bait suci kan sebenarnya adalah tentang bagaimana Yesus ya sebagai korban sesungguhnya, itu sebenarnya sanctuary ya. Jadi korban-korban itu kan itu menambahkan Yesus. Ya, jadi apa kaitannya ya? Ya, jadi di hari Grafirat ada pengampunan, dan di buku doktrin sanctuary ada juga pengampunan juga bagi orang yang datang kepada Tuhan, ya, atau mereka bisa diampuni dosanya oleh karena membawa korban, ya. Nah, itu kan sanctuary kan bait suci. Bawa korban diampuni, bawa korban diampuni. Dan akhirnya nanti akan ada hari Grafirat. Jadi itu sebenarnya ada di dalam, ya. Grafirat itu ada di dalam doktrin bait suci sendiri, yang semuanya itu merujuk kepada Yesus sebagai domba yang sesungguhnya sudah mati. Itu mungkin teman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sangat berhubungan ya hari Grafirat bangsa Israel dengan sanctuary, ya, itu rangkaian daripada rencana Tuhan dalam keselamatan. Baik, mungkin ada tambahan dari Pendeta Dwi? Baik, selamat malam buat kita semuanya, para hamba Tuhan dan juga para umat-umat Tuhan yang hadir pada malam hari ini melalui media online. Baik, hari Grafirat atau mungkin bisa disebut sebagai hari penebusan atau hari pendamaian. Ini adalah bagian daripada doktrin daripada sanctuary ya. Jadi inti dari pelajaran bait suci adalah menceritakan ataupun memberikan gambaran bagaimana pelayanan Yesus untuk penebusan dosa di kayu salib. Itu adalah intinya. Ya, mengajarkan kepada orang Israel bagaimana pekerjaan Yesus selama di bumi ini dan nanti pada saat dia di surga, di bait suci surgawi. Dan di dalam rangkaian pelajaran itu memberikan penegasan bahwa seluruh masalah di dalam bait suci. Nah, ketika mereka berbuat dosa, maka mereka harus datang membawa korban penebusan dosa, akan ketemu dengan imam, ya. Setelah itu imam akan membawa itu kepada ke dalam bilik yang maha suci, ya. Dan puncaknya adalah yaitu hari penebusan dosa, yaitu hari pendamaian, ya, atau hari Grafirat yang dikatakan tadi. Jadi ini adalah sebuah rangkaian seperti dikatakan oleh Pendeta Jim, ini adalah bagian daripada doktrin sanctuary. Karena apa? Itu dilakukan di dalam bait suci yang ada di dunia itu. Baik. Nah, apa sih makna yang terbaik bagi kita pada saat ini, bahwa penebusan itu belum dikatakan tadi belum sempurna. Penebusan itu ada beberapa tahap begitu. Kita perlu ada yang namanya disucikan, kita perlu ada yang namanya nanti dipulihkan, dan pada saat ini supaya kita sebagai umat-umat Tuhan menyadari bahwa kita membutuhkan hari penebusan ini. Ya, kita membutuhkan penghakiman. Karena apa? Penghakiman itu menegaskan bahwa kita butuh kasih karunia supaya kita bisa masuk surga. Ya, penghakiman menunjukkan bahwa kita adalah orang yang berdosa, bahwa kematian kekallah yang akan menjadi bagian daripada orang berdosa itu, sehingga kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk meraih hidup yang kekal, sebab kita sebagai umat manusia dengan kemampuan kita, dengan nature kita yang sudah berdosa ini, kita tidak akan bisa mampu untuk membeli hidup yang kekal itu. Oleh sebab itu, penghakiman di sini justru adalah menegaskan bahwa kita itu membutuhkan Yesus.
kita membutuhkan hari penebusan, hari pendamaian. Kita membutuhkan pengorbanan Yesus di kayu salib supaya kita masuk dalam kerajaan surga. Kita membutuhkan Injil itu. Nah, karena apa? Tanpa kasih karunia, ya, kita tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Dan penghakiman menegaskan itu semuanya. Bahwa dosa-dosa kita sangat nyata, bahwa perilaku-perilaku kehidupan kita tidak akan dapat cukup untuk dibawa ke surga, dan kita boleh menantikan Injil itu, yaitu kabar baik itu, di mana Tuhan menyediakan solusinya dengan mati di kayu salib. Nah, saya pikir itu mungkin yang perlu kita tekankan di dalam pelajaran ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Dwi atas tambahannya. Saya mau ke Pendeta Pardosi. Saya mau menambahkan lagi tentang pertanyaan daripada saudara Woldi ini. Apa hubungannya hari Grafirat yang dilaksanakan oleh bangsa Israel kuno dengan doktrin sanctuary? Dan juga kalau kita lihat dalam pelajaran kita, di pelajaran sepanjang satu pekan ini, di sana ada berbicara tentang pembersihan tempat kudus dalam Imamat 16 ayat 16. Bagaimanakah orang-orang yang seharusnya bertindak ketika hal itu terjadi? Dan apa makna rohaninya bagi kita saat ini, Sir? Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Doktrin sanctuary itu kan doktrin bait suci. Dalam doktrin bait suci itu maka ada beberapa hal. Contohnya perabot-perabot itu ada maknanya. 7 kaki dia, mesbah pedupaan, dan lain sebagainya. Itu perabot. Lalu yang kedua tentang upacaranya. Ada beberapa macam korban. Ya. Korban bakaran, korban penebus dosa, korban penghapus dosa, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada tentang ruangan, bilik suci, bilik maha suci. Lalu yang keempat ada korban harian dan korban tahunan. Korban tahunan itu atau upacara tahunan itu ada 7. Itu yang disebut dengan hari raya. Ya. Hari raya Paskah, roti tidak beragi, kemudian hari raya buah sulung, hari raya sampai kepada hari raya yang disebut dengan hari raya pendamaian. Atau itu yang disebut dengan hari raya Grafirat. Nah, jadi dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa hari raya Grafirat itu adalah bagian dari pokok-pokok penting di dalam upacara-upacara yang ada di bait suci. Hari raya Grafirat itu menjadi sangat penting karena itulah saat di mana seluruh dosa Israel itu akan dibersihkan dari bait suci, karena selama setahun dosa-dosa bangsa Israel itu ditanggungkan ke bait suci. Sehingga perlu apa? Dibersihkan. Imam besar akan masuk ke bilik yang maha suci. Setelah dia membuat korban baik untuk dirinya sendiri maupun untuk bangsa Israel, maka dia akan menghadap tahta Tuhan dan memohonkan pengampunan untuk semua dosa Israel, termasuk dosanya sendiri yang telah ditanggungkan di dalam bait suci selama 1 tahun. Ya. Nah, kaitannya dengan pertanyaan yang selanjutnya yang disampaikan oleh moderator kita ya. Apa tadi pertanyaannya ini? Ini, Sir, mengenai pembersihan juga dalam tempat kudus itu dalam Imamat 16 ayat 16. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang ketika menghadapi hal itu? Kalau kita perhatikan Imamat 16 ya, maka di sana mereka akan melakukan beberapa hal yang penting yang secara sederhana disebutkan sebagai memeriksa diri masing-masing. Itu dengan cara mereka berpuasa, mengakui dosa-dosa mereka, merendahkan hati di hadapan Tuhan,
melihat apakah masih ada dosa yang mereka akui di hadapan Tuhan selama 1 tahun yang sudah lewat. Disinilah yang disebut sebagai penyelidikan hati. Nah, dengan kita berpuasa pada hari penghakiman itu, merenungkan, menganalisa, mengingat-ingat kehidupan kita yang sudah lewat itu, maka diharapkan bahwa umat Israel benar-benar siap untuk menerima pengampunan dari siapa? Dari Tuhan atas dosa-dosa mereka yang telah ditanggungkan di Bait Suci selama 1 tahun. Dengan demikian, kita yang juga sudah memasuki atau menjalani masa penghakiman sejak 1844, maka kita pun harus menjaga hidup kita, menjaga sikap kita, menelusuri kehidupan kita. Ya. Apakah kita ini telah meminta, mengakui semua dosa-dosa kita, meminta pengampunan dari siapa? Dari Tuhan. Itu sebabnya dikatakan takutlah akan Tuhan. Karena penghakiman terjadi, sedang terjadi, maka kita perlu menunjukkan rasa takut atau hormat kepada Tuhan di dalam hidup kita. Baik terkait penyembahan kita, maupun terkait kepada kehidupan perilaku tindakan kita setiap hari. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Sir. Jadi luar biasa ya bahwa ketika kita belajar nubuatan 2300 petang dan pagi, kita diingatkan untuk bagaimana mempersiapkan diri kita untuk siap masuk surga. Baik, karena waktu kita sudah habis, kita akan mendengarkan closing statement dari Pendeta Jimmy Huta Barat lebih dahulu, nanti diakhiri oleh Pendeta Pardosi. Baik, terima kasih Pendeta Edwin. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan dan kita baca dalam ayat inti ya, katakan bahwa kamu saatnya telah tiba untuk bangun dari tidur. Ya, kita semua yang mungkin masih dalam keadaan kurang siap, maka kita harus bangun karena Tuhan sedang menghakimi di dalam bait-Nya yang kudus saat ini sampai Dia datang kedua kali, maka kita harus bangun dan memeriksa diri kita ya, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan ya, kalau kita harus melihat apa yang kurang supaya kita bisa perbaiki ya. Orang yang baru bangun itu kan mereka melihat penampilan mereka ya, apa yang belum beres dibereskan, rambutnya, mulutnya ya, pakaian dan lain sebagainya. Dan sekaranglah masa-masa itu kita diberikan kesempatan oleh Tuhan sebelum Dia datang ya. Dan kalau kita bisa tetap siap sedia ya, kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, maka ketika Dia datang kita bisa diselamatkan ya. Ketika penghakiman terakhir ya, kita tetap di dalam kebenaran Tuhan, kita bisa menang menjadi lalang, menjadi gandum yang sudah siap untuk dituai mendapatkan keselamatan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Moderator, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Sir. Baik, terima kasih atas kesempatan kita bertemu pada saat ini. Bahwa penghakiman dari pekabaran malaikat yang pertama terkait kepada pekabaran Daniel pasal 7 tentang yang lanjut usia, anak manusia, dan proses penghakiman. Proses penghakiman itu dilakukan pertama yaitu mencabut kuasa tanduk kecil yang berkuasa selama 3,5 masa. Dan setelah itu didirikanlah tahta-tahta. Bicara tentang tahta, maka bicara tentang kekuasaan. Nah, bicara tentang Daniel 7, maka dilanjutkan dengan Daniel 8. Karena di situ ada penjelasan tentang penghakiman apa yang dimasukkan dalam Daniel 7 itu. Dan Daniel 8 menyinggung tentang penghakiman
dalam konteks pembersihan bait suci. Pembersihan bait suci, penghakiman, tadi saya jelaskan terkait kepada hari Grafirat Muhammad Manggis. Karena bait suci itu dibersihkan hanya dalam konteks acara Grafirat. Berarti Daniel 7, Daniel 8 itu terkait kepada apa yang terjadi di bait suci, khususnya di bilik yang maha suci. Tetapi di Daniel 8 tidak dijelaskan kapan peristiwa itu terjadi. Kalau Daniel 7 dijelaskan setelah pencabutan kuasa tanduk kecil. Namun tidak dijelaskan kapan spesifik. Spesifiknya baru dijelaskan di Daniel pasal 9. Ketika Gabriel datang untuk menjelaskan penglihatan yang dilihat Daniel sebelumnya. Di mana Daniel tidak mengerti masa apa. Dia justru menjadi gelisah. Dia justru menjadi bingung tentang penglihatan yang dia lihat. Nah, penglihatan yang dia lihat adalah Daniel pasal 8. Daniel pasal 8, Daniel memahami tentang domba sebagai Medo Persia, kambing sebagai Yunani. Karena malaikat memang mengatakan demikian. Tetapi peristiwa setelah domba dan kambing itulah yang Daniel tidak mengerti, yaitu sampai lewat 2012 pagi. Nah, Daniel 9 lah yang menjelaskannya kapan dimulai 2013 pagi itu dan kapan akan berakhir. Nah, kita memahami bahwa 2013 pagi itu dimulai 457 sebagaimana tadi dikatakan oleh pemateri kita selama 457 sebelum Masehi. Perintah atas sasta untuk membangun bukan hanya sistem politik bangsa Israel, tetapi juga membangun sistem kerohanian. Lalu sampai datangnya Mesias itu diurapi, yaitu Yesus dibaptis, dan sampai Mesias itu disingkirkan. Dan dari situlah tahun 34, maka ditarik 1810 tahun, karena sudah diambil 490 tahun pertama dari 70 minggu itu, maka berakhirlah dia di 22 Oktober 1844 sebagai awal daripada masa penghakiman, masa pendamaian itu yang dilakukan Yesus di sorga, di hadapan Bapa di tahta Allah. Jadi biarlah kita boleh memahami nubuatan ini akan kepastian sudah dimulainya masa penghakiman. Menurut Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, dan Wahyu pasal 14. Terima kasih banyak, sampai berjumpa kembali. Baik, terima kasih Sir atas tambahannya dan juga closing statement-nya yang luar biasa mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri kita menghadapi akan penghakiman itu. Baik, kita akan tutup acara kita pada malam hari ini. Kita minta Pendeta Dwi pimpin kita dalam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran yang sudah kami dengarkan, sudah kami pelajari pada saat ini. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami pelajaran ini, kemudian supaya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Biarlah kami umat-umat Tuhan diberkati oleh kuasa daripada Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami pelajari, itu semua akan nyata dalam kehidupan kami, dalam bentuk perilaku dan tingkah laku kehidupan kami. Biarlah kami semua dapat menjadi umat-umat Tuhan yang efektif di dalam Tuhan. Biarlah kami semua diberkati dengan kesetiaan, dan kami mengucap syukur untuk setiap berkat keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami, dan biarlah kami semua dapat bersukacita oleh karena firman ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk para hamba Tuhan yang Tuhan telah tunjuk untuk memimpin diskusi ini dan juga untuk membantu kami dalam mempelajari firman Tuhan ini. Biarlah berkat Tuhan akan menjadi bagian daripada mereka. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan menyertai kami, dan biarlah kami semuanya senantiasa mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Sampai di sini acara kita pada malam hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.